Selamat datang di video pembahasan soal PPG Matematika. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya bahas pertama ini ada soal teori bilangan. Banyak bilangan asli pembagi 90 pangkat 3 adalah. Nah, di situ ada opsinya Bapak Ibu. Ada 112, 56, 52, kemudian 110 dan 54. Ini saya pertanyaannya seperti ini. Silakan Bapak Ibu coba coret-coret kira-kira jawabannya menurut Bapak Ibu berapa. Untuk soal yang limit kemarin ini saya sedang berusaha ngupload karena lumayan besar, rekaman 2 jam lebih. Ternyata ketika uploadnya saya gagal. Nah, jadi ini sekarang lagi proses upload yang limit kemarin ya Bapak Ibu. Karena yang live YouTube itu tidak ada suara Bapak Ibunya, karena saya share-nya berdasarkan Word. Oke, silakan ini teori bilangan yang punya langsung aja dijawab, silakan Bapak Ibu. Kira-kira berapa? Oke, banyak bilangan asli pembagi 90 pangkat 3. 112, Arji. 112 jawaban dari Ibu siapa Bu namanya? Bu Nurdia. Bu Nurdia, oke. Dapat dari mana Bu Nurdia? Seperti yang kemarin itu difaktorkan dulu. Oke. Terima itu 90 berarti menjadi 2 kali 3 pangkat 2 kali kali 5. Pangkatkan 3 menjadi 2 pangkat 3, 3 pangkat 6, 5 pangkat 3. Kemudian pangkatnya 1 dikali gitu. Masing-masing pangkat ditambah 1 ya? Ya, masing-masing pangkat ditambah 1 dikali. 3 tambah 1 kali 6 tambah 1 kali 3 tambah 1. 4 kali 7 kali 4. Oke. 112. Untuk jawabannya tepat karena saya jawab di grup sebelah juga 112 ya. Saya bilang jawabannya A. Caranya seperti yang Bu Nurdia barusan jawab. Jadi Bapak Ibu, untuk faktor, ini ada di salah satu video saya pernah bahas banyaknya faktor untuk bilangan asli. Nah, di sini yang bertanya adalah pembagi. Pembagi Bapak Ibu. Jadi pembagi itu sama dengan kita mencari faktor ya. Yang belum pernah dengar berapa banyak faktor mungkin bisa menyimak. Untuk yang sudah pernah mendengar, nah tolong dibantu saya apabila ada kesalahan. Jadi misalkan N itu A pangkat P, kemudian B pangkat Q, kemudian C pangkat R, Bapak Ibu, maka banyaknya faktor dari N adalah P ditambah 1, dikali Q-nya juga ditambah 1, kemudian dikali juga R-nya ditambah 1. Nah, untuk soal ini, Bapak Ibu, kita harus memecah angka 90 menjadi faktor prima. Jadi, N, A pangkat P, B pangkat Q, C pangkat R, ini merupakan, ABC-nya merupakan bilangan prima, Bapak Ibu. Itu syarat utama. Jadi intinya 90 ini kita bentuk menjadi faktor prima seperti yang disebutkan Bu Nurdia tadi. Maka 90 kalau Bapak Ibu pecah menjadi prima, itu sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Nah, maka ketika kita mengubah 90 pangkat 3, karena soalnya 90 pangkat 3, maka kita ubah saja Bapak Ibu ini menjadi 2-nya pangkat 3, 3-nya menjadi pangkat 6, 7, 5-nya menjadi pangkat 3. 3. Jadi masing-masing kita pangkatkan 3. Oke ya.
Masing-masing kita pangkatkan 3 seperti biasa saja Bapak Ibu, tidak menggunakan cara apapun. Ini cara pangkat biasa. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Maka kita ikuti yang petunjuk di atas. Banyaknya faktor prima dari N itu adalah, nah, maka banyaknya faktor dari 90 pangkat 3 adalah, Bapak Ibu, berapa? 3 ditambah 1 dikali 6 tambah 1 dikali 3 tambah 1 ya. Terakhir. Jadi yang kita ambil adalah pangkat-pangkatnya, bukan bilangan primanya. Yang kita ambil adalah pangkatnya. Sehingga hasilnya adalah 4 dikali 7 dikali 4. Sama dengan 112 Bapak Ibu. Jadi untuk apapun soal yang bertanya tentang faktor prima bilangan bulat. Nah, sedangkan di soal ini bilangan asli ya Bapak Ibu. Bilangan asli itu sudah jelas bahwa bilangan tersebut lebih dari 0. Atau bilangan bulat yang pasti dia bulat dan lebih dari 0 Bapak Ibu. Sehingga jumlahnya adalah 112. Nah, bilangan faktor dari N yang saya maksudkan di situ juga itu adalah faktor bulat positif ya. Ini biar saya tambahkan saja. Banyaknya faktor bulat positif. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah bulat positif, atau bulat positif itu biasa disebut dengan bilangan asli. Jadi ini untuk yang N sama dengan A pangkat B dikali B pangkat Q, C pangkat R, itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk soal apapun selama yang ditanya adalah bilangan asli atau pembagi. Pembagi itu sama dengan faktor ya Bapak Ibu, jadi faktor prima. Jadi kalau Bapak Ibu tuliskan 90, nah faktor dari 90 sendiri, itu banyaknya adalah berapa Bapak Ibu? Kita buktikan dulu. Berapa faktor dari 90? Berarti 1 Pak, tambah 1. 1 tambah 1. Dikali 2 tambah 1. 1 ditambah 1 tambah 1. 1 tambah 1. Oke, berarti jadi 2 dikali 3 kali 2. 3 kali 2. Sama dengan 12. 12 Bapak Ibu. Nah, 90 sendiri itu ada 12 faktornya. Kalau kita tuliskan, misalkan ya, faktor dari 90, karena cuma 12 bisa kita tulis nih. Faktor dari 90 adalah 1, 2, 3, 5, 6, berapa lagi? 9, 10, 15, berapa lagi? 18, 30, 45, dan 90 itu sendiri. Nah, jadi ada 12 Bapak Ibu. Kalau kita cari pun secara manual 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kalau Bapak Ibu cari pakai manual pun tidak akan mungkin ketemu faktor yang lain selain 12 yang sudah dituliskan di sini. Karena secara perhitungan kita cari faktor dari 90 itu adalah 12 dengan cara yang tadi ya, pangkatnya selalu ditambahkan 1. Jadi kalau 2 pangkat 1 itu tidak ditulis pangkatnya, maka kita tambahkan saja 1. 1 tambah 1. 1 yang di depan itu dapat dari pangkat, 1 yang belakang itu aturan. Jadi tambah 1 itu merupakan aturan yang tidak perlu kita ubah lagi dan tidak perlu dipikirkan dapatnya dari mana. Karena kalau dibuktikan panjang ini video. Jadi bisa ya Bapak Ibu. Untuk 12 itu sendiri. Kalau faktor prima. Kalau kemudian yang ditanya misalnya faktor prima dari 90 gitu. Ya kan jelas itu 2, 3, 5. Faktor prima berarti kita cuma cukup bikin pohon faktor, udah selesai. Ketemunya berapa? 2, 3, 5 untuk kan? Angka-angka besar nggak ada ini ya? Nggak ada teknik khusus gitu. Angka-angka besar dalam bentuk menentukan bahwa bilangan itu prima? Iya. Atau gimana Ibu? Itu maksudnya? Iya. Misalnya angkanya besar, kemudian ditanya faktor primanya berapa saja gitu loh.
2021 misalnya. Nah, misal kayak gitu. Nah, Masing-masing cari nyambung kan 2020. sama soal ini? Ya, 2021 faktor primanya berapa coba? Nah, kita bagi, kalau faktor prima itu kita bagi dengan bilangan prima, tentunya kurang dari kuadratnya, Bapak Ibu. Apakah 2021 itu prima? Nah, bagaimana cara kita membuktikannya? Apakah 21 itu prima? 2021 itu prima? Nah, karena 2021 ini sudah sering dibahas, 2021 itu jelas bukan prima, karena sering dibahas ya. 43 dikali 47 itu 2021. Atau 2021 adalah perkalian antara 43 dan 47. Nah, untuk batas menentukan batas untuk ngetes ini prima. Jadi Bapak Ibu misalkan 2021 ini paling dekatnya ke 2025 kayaknya ya. Bilangan kuadrat terdekat. Atau dengan kata lain 45 kuadrat. Paling dekatnya ke 2025. Jadi batas Bapak Ibu mengetesnya adalah sampai 45 saja. Jadi artinya lebih dari 45 nggak perlu dibagi ini si 2021. Pertama, kalau dibagi 3, jelas bukan. Nggak bisa ya. Ini repot sebenarnya kalau disuruh ngetes bilangan prima, karena dia 2021 itu pembaginya lumayan besar tuh. 45. Iya, harus 45. Bilangan prima di 45. Oke, ya. Jadi paham. Bapak Ibu nggak perlu ngetes apakah 2021 ini habis dibagi 47, berapa lagi lebih dari itu, 53 misalnya, 59, nggak perlu, cukup sampai 45 ini batasnya. Jadi kalau ketemu di bawah 45, misalkan dia tadi dibagi 43 nggak bisa, maka udah jelas itu prima. Misalnya 2023 ya. 2023 Bapak Ibu. Nah, 2023 misalnya. Kan kalau 2023 kayaknya lebih mudah karena bisa dibagi 7 kayaknya. 2023 dibagi 7. Jumlahnya aja udah 7. Berarti 2 8 9. Nah, bisa 2027 pasti bisa. 2023 maksudnya. Jadi tesnya adalah batasnya adalah sampai 45. Kalau sampai 45 tidak ketemu pembaginya, berarti jelas itu prima. Yang dibagi adalah cukup bilangan-bilangan prima. Jadi yang dibagi itu berarti jadi 2, 3, 7, 11. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 31, 37, 41, 43. Nah, yang ini yang dites. Berhenti sampai 43 ya Pak berarti ya? Iya, sampai 43 saja. Dan misalkan di 2021 ini dibagi 2, 3, 5, 7 sampai 43 ini tidak ada satupun yang bisa, maka dapat kita pastikan 2021 itu prima. Anggap tidak ada yang bisa. Nah, ternyata sampai di 43, si 2021 ini bisa dibagi 43, yaitu 43 kali 47. Nah, berarti dia bukan prima. Jadi ngetesnya adalah sampai bagian kuadratnya. Contoh lain ya. Misalkan 41, apakah 41 prima? Kita lihat yang paling dekat ke 41. Itu anggap aja 7 ya? 49. 49 kan? Nah, maka 41 ini Bapak Ibu cukup bagi dengan 2, 3, 5. 2, 3, 5. Udah, kalau nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 3, nggak bisa dibagi 5, pasti 41 ini prima. Jadi nggak usah jauh-jauh. Oh, saya mau ngetes mau bagi 17, saya mau ngetes bagi 19, ya udah pasti nggak bisa. Karena dia batasnya adalah 7 aja Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? 7 pun nggak nyampe nih, karena 41 ke 49. Jadi ngetes 41 ini apakah prima, Bapak Ibu, kita cukup tes sampai 7 aja. Dibagi 2, jelas bukan, karena dia ganjil. Dibagi 3 nggak bisa, karena 4 tambah 1 itu 5. Syarat sebuah bilangan dibagi 3, kalau jumlahnya bisa dibagi 3 ya. Berarti bukan bilangan kelipatan 3. Kemudian kelipatan 5 udah jelas bukan, karena 41 dan bukan berakhiran 0 atau 5. Nah, ini saya bagikan di link ya. Saya pernah nulis tentang keterbagian. Barangkali berguna Bapak Ibu untuk kapan dia bisa dibagi 2, 3, 2 sih jelas lah ya. Saya bagikan di kolom chat ya Ibu ya.
Barangkali ada yang belum baca. Ya, Pak. Barangkali masih berguna tulisan lamanya. Oke, itu soal yang pertama. Semoga bisa dipahami. Yang belum paham silakan ditanyakan saja. Kalau Tapi 27-nya 83 enggak ya? Yang deret primanya Pak, 27-nya bukan ya? Oh iya, 27. 29 itu, Bu. Sorry. 29 ya. Makasih, Ibu. Ada lagi, Bapak Ibu? kalau 83 itu berarti sampai 9 9 gitu ya, Pak. Jadi Tapi enggak, dibagi 9 juga, dua. 9 itu juga bukan prima, kan? Berarti sampai 7 Oh iya. aja. Oh iya, bagi sampai 7. Berarti dibagi 2, dibagi 3, 5, 7 Nah, gitu ya. 83 ya, saya tulis, Ibu ya. 83 itu kan 81. 81 itu 9 kuadrat. Sementara 9 itu juga bukan prima. Berarti kita juga bagi 2, 3, 5, 7. Dan ternyata si 83 ini mau dibagi 2, 3, 5, 7 juga nggak bisa. Udah 83 ini prima. Berarti prima. Oh iya, paham. Kemudian misalkan kita ambil yang lainnya, 87 misalnya. 87 ya misalnya ya kan. 87 berarti kita ambil juga si 81 sama dengan 9 pangkat 2. Nah, kita bagi 2, 3, 5, 7. Ternyata bisa dibagi 3. Karena 8 tambah 7 itu 15. 8 tambah 7 itu 15, pasti bisa dibagi 3, Bapak Ibu. Nah, artinya si 87 itu bukan prima. Karena bisa dibagi 3. Jadi cukup pembaginya itu cukup sampai di akar kuadratnya aja. Nggak perlu Bapak Ibu buktikan apakah bisa dibagi 11, dibagi 13, dibagi 17, dibagi 19. Pasti nggak bisa. Kalau yang 83 dan 41 ya. Kalau si 87 ketika dibagi 3 aja dia udah ketemu. Nah berarti dia bilangan komposit atau bukan prima. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita cukup bikin batasnya aja biar nggak perlu repot-repot sampai misalkan si 83 mau dites sampai oh saya mau ngetes apakah dia bisa dibagi dengan 31. Nah repot banget. Si 83 mau dites dengan 31 dibagi 2, 3, 5, 7 udah nggak bisa, otomatis dia prima. Itu. Semoga berguna ya Bapak Ibu. Ya, Pak, terima kasih. Siap, Pak. Berguna banget. Berguna banget. Ya, jadi kita bikin batas sampai di akar kuadratnya aja. Karena Bapak Ibu kenapa ini ya alasannya kenapa sampai batas akar kuadrat? Karena buktinya ketika kita bagi 83 ya kita bagi dengan 2 itu 41,5 misalnya. Kemudian dibagi dengan 7 nih sampai dengan 7, maka dia udah berapa tuh? Belasan ya. Bagi 7 berarti 11 lebih ya, 11 lebih ya, 11 lebih. Kemudian dibagi 11. Nah, dibagi 11 berarti dia udah 7 lebih itu, udah lebih kecil. Kan makin kecil tuh hasil baginya. 83 dibagi 11 itu otomatis dia menjadi 7 lebih. Nah, otomatis udah nggak bisa dibagi itu si 11 dengan 11 karena hasilnya kan makin kecil. Dengan 2 dia nggak bisa dibagi, dengan 3 nggak bisa dibagi, dengan 5 nggak bisa, dengan 7 juga nggak bisa si 83 ini. Jadi kalau dites dengan 11, 13, 17, 19 dan seterusnya otomatis tidak bisa karena hasil baginya semakin kecil. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, soal yang kedua, dan teori bilangan ini lumayan luas materinya. Termasuklah si modulo itu. Silakan, banyaknya prima 2 digit yang tetap merupakan bilangan prima bila keduanya dipertukarkan. Bapak Ibu ada berapa kira-kira? Ingat dulu bilangan primanya apa aja. Dan fokus pada kalimat agar tidak membuang waktu. Silakan dicoba ya. Banyaknya bilangan prima 2 digit yang tetap merupakan bilangan prima bila kedua digitnya dipertukarkan. Jadi clue yang pertama Bapak Ibu fokus kepada soal. Di sana minta bilangan prima 2 digit. Nah, artinya karena diminta ditukar juga tetap bilangan prima, maka kita fokus pada yang puluhannya ganjil saja. Kita ambil puluhan yang ganjil saja. Jadi jangan repot-repot cari yang genap. Puluhannya genap karena ketika dipertukarkan pasti dia bukan prima. Jadi kita fokus pada yang ganjil saja. 11, 13,
17, 19, berapa? 23, 29, 23. 23 ya. 31, 37, 53, 59, kemudian 73, 79. Ini saya tulis semua dulu ya, yang depannya ganjil 1379, berarti 91 dan 97. Nah, di antara kemungkinan jawaban ini ada 2, 4, 6, 8, 10, 11. Jadi maksimal jawaban kita itu hanya 11. Tinggal kita cari yang bisa dipertukarkan yang mana saja. Oke, yang pertama 11 masuk. Masuk ya. 11 masuk. Kemudian 13 juga masuk dengan 31. 17 masuk dengan 71. 19 tidak, berarti 37 dan 73. 91 bukan bilangan prima. 97 dan 79. Oke, ada 2, 4, 6, 8, 9. Sama jawaban Bapak Ibu? Ada 9. Jadi ini adalah bilangan prima 2 digit yang tetap merupakan bilangan prima bila Bapak Ibu menukar kedua digitnya. Jadi misalkan 11, itu ya ditukar tetap 11. 13 kalau ditukar menjadi 31 ya tetap prima. Oke, karena tidak ada, kita lanjut. Ini beberapa soal berikut tidak saya berikan opsi ya. Nah ini harus, Bapak Ibu harus literasi karena soalnya lumayan panjang. Silakan dibaca dulu, saya beri waktu beberapa 1 menit nih. 1 menit selesai bacanya, 4 baris. Saya bantu juga baca ya. Misalkan batas suatu kebun dinyatakan dalam bentuk persamaan. Nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y sama dengan 400. Dengan X, Y dinyatakan dalam satuan meter, Bapak Ibu. Pemilik kebun setiap pagi biasanya berjalan kaki berkeliling kebun dengan kecepatan 2/2 km per jam, searah jarum jam. Jika pemilik kebun pada pukul 6 berada di koordinat 0,400, nah di manakah posisi pemilik kebun pada pukul 6:06? Sudah ketemu? Jadi dibuat dulu kira-kira grafiknya itu kalau Bapak Ibu gambar seperti apa sih? Nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y itu kalau digambar berarti dia menjadi sebuah persegi ya Bapak Ibu. Dia akan menjadi sebuah persegi dengan titik-titiknya 0,400, 400,0, 0, negatif 400, negatif 400,0. Jadi digabungkan dulu itu, disatukan ke 4 titik tersebut menjadi sebuah persegi. Biar kelihatan di mana 0,400. Gimanakah posisi pemilik kebun pada pukul 06.06 itu nanti Bapak Ibu hasilnya dalam X, Y. 1/10 sih ya Pak ya, benar nggak sih? Gimana, Ibu? 1/10-nya tapi nggak tahu di mana dia. 1/10, iya betul. Dia kan, tapi di mana 1/10-nya itu? Di mana, Koordinatnya di mana Pak Ardi? Oke, berarti ini jawabannya koordinat ya Bapak Ibu. Oke, kecepatannya dulu. Kecepatannya berapa? 2/2 kilometer per jam. 2/2 km per jam. Sebenarnya ini sudah salah satu tanda Bapak Ibu. Oh, 2/2 kayaknya ada sesuatu nih. Kenapa ada akar 2-nya? Diagonal. 45. Oke. Maka diagonal. Jelas sekali ini diagonal Bapak Ibu. Sehingga dalam 6 menit itu berarti dia 1/10-nya. 1/10-nya atau dalam 6 menit menempuh 2/2/10 ya Bapak Ibu. Berarti akar 2/5. Atau dengan kata lain 200/2 meter. Benar? 1/5 kilometer akar 2 atau dengan kata lain 200/2 meter. Sebenarnya kalau Bapak Ibu gambar 200/2 itu
kita ketahui ya, dari titik 0,400 ke 400,0 itu jaraknya berapa? Dari 0,400 ke 400,0 jaraknya berarti 400 akar 2. Akar 2. Berarti ini 2. cuma setengahnya saja Bapak Ibu. Betul? Separuhnya. Separuhnya. Oke, Ya. separuhnya berarti dia berada di 200,200. Ya Allah. Gampang banget. Betul? Kok iya. Kok gampang ya? Memang gampang Ibu. Jangan bikin ribet lah soalnya. Aduh. Kira-kira ada pertanyaan? Jawabannya cuma segitu loh. Saya nggak bisa jelasin yang lebih rinci, kayaknya memang Kali itu jawabannya. Mbak, nggak bisa yang tadi dari 2 akar 2/10 itu tadi loh. Kan berhenti di situ saya. Sepertahun. Sebenarnya gitu. ya Aja. sepersepuluhnya sebenarnya di soal itu kan juga sudah disebutkan ya sebenarnya bahwa X, Y dinyatakan dalam satuan meter. Nah, arahnya di situ loh. Makanya tadi saya minta literasi dulu. Kira-kira soalnya seperti apa, maunya seperti apa. Nah, ketika ada 2 akar 2 di kecepatan, nah ini udah menandakan nih, oh ini kayaknya diagonal. Kenapa harus ada akar 2-nya? Sementara dia kan persegi nih, tadi udah saya sebutkan ya. Walaupun bentuknya seperti belah ketupat, tapi dia persegi ya Bapak Ibu kan? Persegi kan? Bisa dipahami ya? Ini posisi kenapa 200,200, semoga dipahami setelah Bapak Ibu gambar. Kayaknya lebih kelihatan kalau digambar. Karena koordinat 400,0 dengan 0,400 itu setengahnya itu tepat berada di tengah-tengahnya, yaitu di 200,200. Dan apa ini, searah jarum jamnya juga menentukan arahnya ke 200,200 ya. Karena ada kalimat searah jarum jamnya itu. Seandainya tidak ada kalimat itu atau dia bilang berlawanan jarum jam, maka kita tentunya ke kiri, negatif 200,200. Ya, jadi seperti itu. Arah kalimat searah jarum jam itu juga menentukan arahnya dia kemana. Nah, untuk soal ini silakan dikembangkan, bisa jadi bentuk soalnya beda, koordinatnya beda, kemudian waktunya juga beda Bapak Ibu. Misalkan yang ditanyakan jam 7. Nah, perhatikan dia udah 2 kilo 2 itu, dia kan berputarnya berarti udah 1 jam. Nah, 1 jam berarti dia berputarnya berapa? 2 akar 2. Nah, silakan dihitung saja nanti posisinya di mana kira-kira. Coba. Coba untuk soal yang sama gimana Ibu? Kalau ngaruhnya di bentuk persamaan, ya. Kalau ngaruhnya di bentuk persamaan itu ngaruh di mananya, Pak? Ngaruhnya di bentuk itu Bu, bentuk kurvanya. Ibu udah gambar kurvanya? Oh, berarti bisa rubah-rubah persamaan itu ya? Potongnya ada kemungkinannya. 4. Iya. Bisa jadi 400-nya yang berubah Ibu. Persamaan apa ini, mutlak X ditambah mutlak Y sama dengan 400 di sana ya. Bisa jadi itu berubah. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk soal yang sama, di manakah posisi pemilik kebun pada pukul 7 tepat? Nah, pada soal yang sama nih. Kalau 6:06 kan udah saya jawab. Nah, kalau jam 7 tepat dia di mana? Di manakah posisi pemilik kebun pada pukul 7 tepat? Nah, itu pertanyaan saya yang baru. Pada jam 7 tepat. Dengan cara yang sama ya Bapak Ibu. Kira-kira di mana ya? Silakan dijawab. Boleh yang di jam 7 tepat. Di manakah posisi pemilik kebun pada pukul jam 7 tepat? Sudah berapa kali keliling beliau? 2,5 kali, Pak. 2,5 kali. 2,5 kali. Udah kok 2,5 ya? 100 kali. Ayo, berapa kali nih? Dengan soal yang sama, Bapak Ibu. Di manakah posisi pemilik kebun pada pukul 7? Sebutkan aja posisinya di mana. 400,0 ya. 400,0. Oke, jawabannya benar. 400,0. Silakan Bapak Ibu gambar saja ya. Jadi si pemilik kebun pada jam 6:12 itu di 400,0. Jalan lagi
Di 6/24 setiap 12 menit ya. Maka dia sekarang berada di bawah 0,-400. Jalan lagi 6/36. Pemilik kebun sekarang berada di sebelah kiri. Di -400,0. Jalan lagi beliau 6/48. Di posisi awal 0,400. Jadi beliau keliling itu melewati kurva tadi ya. Seandainya dia bentuknya kurva tadi, maka 48 menit dia kembali lagi ke tempat asal. Nah, jam 7, maka kembali lagi seperti yang tadi, 400,0. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini sebenarnya lebih jelas kalau digambar pakai GeoGebra ini. Ntar saya coba gambarnya. Iya, Pak. Biar kelihatan arahnya kemana sih omongan ini. Sebenarnya kalau gambarnya sama dengan yang saya maksud, Bapak Ibu harusnya ketemu bentukan kurvanya seperti apa. Harusnya ketemu. Silakan. Ditanyakan kalau yang Pak. Dapat 10 tadi itu dari 10 yang mana Ibu? ya agak ke atas itu tadi. 2 akar 2 dibagi 10 itu loh. Kalau menurut yang saya ketahui ya Bu, iya yang Menit saya tahu itu 6 menit itu 1/10 jam. Iya, Nggak tahu kalau di sana ya. 60 menit. Sama ya? Kalau di sini segitu. Sama, Pak. Oh, sama. Jadi dapatnya gitu, Bu. Setengah 1/10 dari 1 jam. Karena pertanyaannya adalah 6 jam 6/6 menit. Artinya apa? Dia pemilik kebun baru berjalan selama 6 menit. Kenapa harus diubah ke jam? Karena di soal kecepatannya itu kilometer per jam. Bahkan di jawaban juga saya ubah ke meter. Ya. Karena pertanyaannya itu meter. Oke, bentar. Ini masih saya kecilkan ya Bapak Ibu. GeoGebra-nya kira-kira seperti ini, nanti bisa dilihat di Word. Masih saya kecilkan, ternyata kurvanya 0,400 itu besar. Ada pertanyaan lain? Kenapa itu jam 7 itu 400,0 nggak ditanyakan ya? Tidak, Pak. Kan 2 akar 2 ya Pak, berarti ya jaraknya ya. Karena 2 dia akar 2 udah akar 2 itu kok 1 jam ya. 400,0 Pak. Artinya 2000 Ibu kalau kita ubah ke meter. Oh, ya. 2000 meter, 2000 akar 2. Sementara dari 400 itu Oh iya. baru 400 ya, 400 akar 2. Oke, ini gambarnya kira-kira Bapak Ibu. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Ini saya kecilkan dulu dikit. Kelihatan ya? Semoga kelihatan. Iya, Pak. Nah, kurvanya kira-kira seperti ini. Si pemilik kebun awalnya berada di atas itu, 0,400. Karena di soalnya 0,400. Jadi awalnya si pemilik kebun itu berada di 0,400. Nah, kemudian berjalan 6 menit. 6 menit itu dia baru, tadi udah dijelaskan ya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah jam 7. Dari 0,400 ke 400,0 itu jaraknya adalah 400 akar 2. 400 akar 2. Pertanyaannya kalau 1 jam berarti 2 akar 2. 2 akar 2 itu dalam bentuk kilometer. Maka kita ubah ke meter dulu. Menjadi 2000 ya, 2000 akar 2. Bisa ya? Berarti dia berjalan dari sini 400 ke 400, 12 menit atau 1/5 jam. Nah, kemudian jalan lagi 12 menit, jalan lagi 12 menit, jalan lagi 12 menit, jalan lagi 12 menit.
Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Iya, Pak. Semoga jelas ya, apa maksud dan makna yang saya bicarakan. Yang penting kalau gambarnya sama, insya Allah hasilnya sama tadi. Oke, 400,0 ketika dia berjalan selama 1 jam. Kalau 1 jam ya. Oke, yang berikutnya kembali ke sebuah bilangan, Bapak. Gimana, Ibu? Oke, lanjut Pak. Nggih, nanti Pak. Oke, yang berikutnya masih teori bilangan. Kalau kecepatan atau agak bingung, silakan ditanyakan langsung ya Bapak Ibu. Angkat tangannya saja di raise hand di situ. Ada menu untuk angkat tangan. Boleh angkat tangan sekarang, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Yang tadi ya, yang nomor 3 tadi iya. Pak. Berarti ngaruh periode waktunya ya Pak? Ngaruh periode waktunya kapan kembali titik itu gitu ya? Termasuk berpengaruh Ibu. Kemudian yang selain, sebenarnya dia kan berbicara tentang kecepatan dan arah ini. Kecepatannya berapa, arahnya kemana. Mulainya dari mana. Jadi pengaruh semua tuh. Dia titik awalnya berapa, dia berjalan kakinya secepat apa, kemudian arahnya kemana. Kalau searah jarum jam berarti dia mutarnya berlawanan, sudutnya negatif. Kalau dia berlawanan arah jarum jam berarti sudutnya positif. Jadi akan berpengaruh semua itu. Selain periode, tentunya titik awal dia mulai juga berpengaruh. Oke, siap Pak. Ada lihat bisa ya? Oke, selanjutnya silakan dibaca dulu maksud dari soal. Soalnya berkata bahwa ada 2 bilangan bulat, Bapak Ibu. Ada 2 bilangan bulat yang jumlahnya kalau dijumlahkan itu 37. Bilangan yang lebih besar ini, kalau dibagi dengan bilangan yang lebih kecil, maka hasil baginya adalah 3 dan sisanya 5. Pertanyaannya adalah selisih kedua bilangan tersebut. Saya ulangi, ada 2 buah bilangan. Ini kalau dijumlahkan dia 37. Kemudian kalau dibagi, itu hasilnya 3, sisanya 5. Pertanyaannya adalah selisih. Selisih kedua bilangan tersebut itu berapa? Silakan dicoba yang menyaksikan live YouTube juga boleh ikut jawab. Berapa selisihnya kira-kira? Nah, yang di meeting juga boleh jawab berdasarkan perhitungan Bapak Ibu, jawabannya kira-kira berapa. Dan kalau bisa sebutkan solusinya bagaimana kita cara dapatkannya, biar yang lain juga punya gambaran. 21, Pak. 21, Bu Yuanita. Siapa tadi, Bu Yuanita ya? Oke. Iya. Lagi. Menggunakan apa Bu Yuanita? Bu Yuan, berarti pakai? Pemisalan aja. Pemisalan kemudian dieliminasi. B sama dengan B ber A sama terus 5 toh? Oke. Kita misalkan ya. Jadi clue-nya adalah agar mudah soal ini kita misalkan aja. Misalkan bilangan yang lebih besar itu A dan bilangan yang lebih kecil itu B. A lebih dari B di sini ya. Jadi A dan B. Oke. Selanjutnya kita pakai clue yang ada di soal. Seperti biasa kalau soal aljabar biasa seperti ini, Bapak Ibu cukup pakai clue yang ada di soal. A ditambah B sama dengan 37. Selisih jumlah 2 bilangan. Oke. Kemudian yang kedua Bapak Ibu kita gunakan. Bilangan yang lebih kecil itu kalau bilangan yang lebih besar ini sama dengan kita belajar modulo ya Bapak Ibu. Bilangan yang lebih besar kalau dibagi bilangan yang lebih kecil, hasil baginya 3, sisanya 5. Kalau kita tulis itu menjadi 3B ditambah 5. A itu sama dengan 3 kali bilangan kecil ditambah 5. Nah, ini kalau kita ganti, kita pindahkan, berarti A tambah B, A kurang 3B sama dengan 5. Ya udah eliminasi.
Eliminasi A agar lebih mudah ya. Eliminasi, maka dapat 4B sama dengan, dan B sama dengan 8. Maka A sama dengan 37 dikurang 8 sama dengan 29. Pertanyaannya A dikurang B. Selisihnya, maka hasilnya adalah 21. Bisa ya Bapak Ibu, yang penting bikin pola berpikirnya sama. Untuk caranya silahkan menggunakan cara apapun. Kira-kira solusinya seperti ini kalau dari saya. Jadi kalau tadi Bu Yonita bilang A bagi B hasilnya 3 sisa 5, nah itu juga silahkan. Nah, tapi kalau solusi dari saya, kita bentuk A sama dengan 3B ditambah 5, kemudian dieliminasi saja si A-nya. Dengan kita mengeliminasi si A, maka semua pernyataan yang di dalam soal bisa kita cek lagi, Bapak Ibu. Apakah benar? Nah, bisa dicek lagi itu. A-nya 29, B-nya 8, kalau dijumlahkan 37, 29 dibagi 8, itu hasilnya 3, sisanya 5. Berarti kan benar. Jadi kita setelah selesai menemukan jawaban, kita harus boleh cross check ulang, apalagi kalau nanti waktunya masih tersisa, bisa di cross check ulang. Kalau ini harusnya setelah selesai langsung bisa dicek itu. 29 dibagi 8, oh iya, hasilnya 3, sisanya 5. Ada pertanyaan? Juga mohon dibantu ya, karena kalau saya bicara sendiri bisa haus nih. Nyalakan aja mic-nya asal nggak ada suara yang kembali di speaker, jangan di speaker aja. Ya Pak. Gimana? Ada pertanyaan? Aman Pak. Aman, lanjut. Belum. Aman, oke. Selanjutnya masih, ini kayaknya teori bilangan banyak malam ini ya. Kayak saya ketemu soalnya teori bilangan semua ini. Jika A, B, dan C, masih ada D. Jika A, B, C, dan D, itu adalah bilangan bulat positif, Bapak Ibu, dibagi 13. Bilangan bulat positif dibagi 13. Berturut-turut bersisa 12, 9, 11, dan 7. Maka 3A ditambah 4B dikurang 3C ditambah 2D dibagi 13 bersisa berapa? Gimana? Ini kita bisa gunakan, Bapak Ibu bisa gunakan modulo yang sudah dipelajari. Kalau sudah pernah membahas tentang modulo, ini lebih enak Bapak Ibu membahas soal ini atau mengerjakan soal ini menggunakan modulo. Karena ada beberapa sifat modulo yang meringkas untuk pengerjaan soal ini. Contohnya ya, saya contohkan 1. A itu ekuivalen dengan 12 modulo 13. Atau biar gampang, kita ganti minus 1 modulo 13. Nah, ini salah satu sifat modulo yang meringankan untuk pengerjaan soal ini. Silakan dilanjut. Maka B sama dengan B, biarin aja biar nggak repot. B berapa? B berarti 9 ya? 9 modulo 13. 9 modulo 13. Oke, C. D 11 modulo 13. Ini kita ubah aja. Min 2. Min 1. Min 2. Min 2. D 7 modulo 13. Oke, langsung kita eksekusi. Dikurang 3C ditambah 2D sama dengan min 3 13. Min 3 berarti mod aja ya, saya tulis ya, mod 13. Berarti min 3 tambah 36. Min 3 ditambah, atau langsung bagi aja berapa? 10 ya. 36 ini langsung saya bagi Bapak Ibu, langsung bagi 13, sisanya 10.
Ya, 10. Berarti plus 6. Plus 6. Kemudian? Plus 1. Plus 1. Sama dengan 1. Mod 13. Ekuivalen dengan berapa itu? 10, 16, 17, 14. 14 itu 1. 14 mod 13 1. 14 mod 13. Oke, jadi kayak gitu caranya. Udah ya? Atau kalau misalkan mau pakai yang normal, saya copy dulu biar nggak capek. Pakai yang normal, kita hitung aja biasa, seperti biasa. 12 kali 3, 36. 9 kali 4, 36. 11 kali 3, 33. 7 kali 2, 14. Ini seandainya nggak mau dikecilkan ya. Oh, saya nggak tahu mengecilkan atau belum terlalu mahir untuk mengecilkan. Nah, kita pakai yang normal aja. 3 kali 12 itu 36, 4 kali 9, 36, 3 kali 11, 33, 2 kali 7 itu 14. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 53. 53 ya? 72, 39 tambah 14, 53. Nah, 53, karena 52 adalah kelipatan 13, sama hasilnya. 1 mod 13. Jadi mau pakai cara apapun ya hasilnya adalah bersisa 1. Ada pertanyaan? Mungkin yang belum menyimak video tentang modulo. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Belum, Pak. Belum ada pertanyaan. Oke, makasih. Berarti masih bisa lanjut ya. Modulo sebenarnya kalau mau dibahas tuh kayaknya satu pertemuan bisa loh, Pak. Bahas modulo. Kemarin saya udah bahas modulo loh. Modulo tuh. Iya, di grup lain. Di grup lain. Bisa. Dari sifat-sifatnya. Tapi kalau di apa apa sih keluarnya modulo, Pak? 1 ya? Mantap. Kalau berdasarkan kisi-kisi 1. Biasanya soal yang kita pelajari ini Bu juga satu-satu Bu yang keluar. Limit kemarin cuma 1, limit aljabar ya, limit trigononya cuma 1. Peluang kali ya yang banyak ya. Kayak anak ujian itu loh. Soalnya 1. Berdasarkan info dari 2020 yang saya ikuti periode yang lalu, kayaknya soalnya cuma 20 yang profesional. Sisanya itu beda sama Sospri. Manajer ya. Oke. Karena kita diminta bahasnya profesional, jadi saya bahas profesional aja. Oke, karena Ibu barusan berbicara peluang, ini saya keluarkan peluang. Dipunyai sampel, jadi bilangan ruang sampelnya dari 21 sampai 30 Bapak Ibu. Kemudian yang ditanya jika 4 anggota S diambil secara acak, 4 anggota S ini diambil secara acak, maka peluang terambilnya 4 bilangan yang berjumlah genap adalah. Nah, clue-nya seperti biasa kita harus tahu dulu kapan bilangan itu dijumlahkan menjadi genap. Kalau dia sama, ya, sama ganjil atau sama-sama genap. 4 bilangan diambil secara acak. Nah, peluangnya agak beda nih ya kalau soal UP. Soalnya agak. Oke, saya beri clue dulu karena kalau diam saya bisa ngantuk. Pertama, 4 buah bilangan genap itu kalau diambil tentunya keempat-empatnya ganjil. Ganjil ditambah ganjil ditambah ganjil ditambah ganjil itu adalah genap. Yang pertama Bapak Ibu. Nggak ada kemungkinan itu mesti gitu. Yang kedua ganjil-ganjil genap. Oh, banyak. Genap. Nah. Berarti ini juga genap. Genap. Yang terakhir semuanya genap. Oke. Nah, ini yang dihitung. Jadi kita jangan mikirkan angkanya di dalam, jadi kita ngitung dulu ganjil berapa, genap. Ganjil genap, kemudian genap. Untuk yang B itu bisa aja ganjil genap ya. Tapi formasinya kira-kira seperti itu, ada 2 ganjil dan ada 2 genap.
Untuk posisi ya terserah, karena ini kan pakai kombinasi juga. Oke, peluang A, Bapak Ibu kita hitung peluang A adalah 5 kombinasi 4, karena ada 5 ganjil, yang mau kita ambil keempat-empatnya ganjil, berarti 5 kombinasi 4 per 10 kombinasi 4. 5 kombinasi 4 per 10 kombinasi 10 4. kombinasi 4. Berarti 5 per 21. 210. 42. 21. 210 bukan? 10 kombinasi 4. 210 kayaknya ya. Betul Bapak Ibu? 210 ya. Mohon dikoreksi nih. Salah atau benar ya? Kalau seingat saya 210. 210 deh. Nah, biar. Iya, 210. Oke. Yang kemudian berarti Ya, betul. 5 kombinasi 2 5 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 2 per 2 10 kombinasi 4. Berarti 10 kali 10 ya? 10 kali 10. 100 berarti 100 dibagi 100 per 210. Kalau PC sama dengan PA pasti ya? Ya. Ya. PC sama dengan PA. Berarti total 110. 110. Sama dengan 11 per dibagi 11 per 21. Oke. Bisa ya, Bapak Ibu? Ini cara yang pertama. Jadi cara yang kedua bisa juga menggunakan komplement. Ini saya cuma memberikan solusi, tinggal Bapak Ibu enaknya yang mana. Karena komplement kayaknya lebih sedikit. Yang menghasilkan ganjil itu kayaknya lebih sedikit. Pertama yang menghasilkan ganjil. Berarti selain itu 3 ganjil 1 genap. 3 ganjil 1 genap. Oke, 3 ganjil genap. Atau 3 genap 1 ganjil. Genap, ganjil. Oke. Untuk yang ini ya, kayaknya saya ganti D aja ini ya. Biar enggak PAPB lagi. D, oke. Maka PD hampir sama ya Bapak Ibu, berarti 5C3 dikali 5C1 pernya sama. Hasilnya 50. 50 ya? Ya. Yang 10 kali kedua PE otomatis sama 50 juga 100. cuma tukar posisi. Nah maka peluang genap karena kita menggunakan komplement maka harus 1 kurang 110 kurang 100. kurang 100 bagi 210. Nah ini cara lain ya. Kira-kira seperti itu. Hasilnya pasti sama. Mau menggunakan komplement atau menggunakan... Lebih cepat yang bawah ya Pak ya? Karena cuma 2 Ibu. Ada beberapa kasus komplement ini lebih cepat. Seperti misalkan contohnya... Lebih banyak. Ya. Misalkan anaknya lebih sedikit deh. Paling sedikit 2 katanya. Berarti kita cari aja yang 2 atau 1. Kan lebih cepat. Sementara yang diminta misalnya ada 10 orang. Dari 10 orang paling sedikit 2, berarti kita lebih baik menggunakan komplement karena komplement lebih simpel cara pengerjaannya untuk beberapa kasus. Biasa di anak-anak sekolahan itu soalnya menentukan bukan as ya biasanya. Kalau contoh untuk komplement, tentukan peluang yang terambil bukan as, gitu, atau bukan as hitam. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Itu peluang untuk yang soal yang ke-6. Jadi soalnya tadi berkata bahwa ada 10 bilangan.
Gimana Ibu? Kok ada suara berbisik ya? Oke, saya lanjut. Ada 10 bilangan dari 21 sampai 30. Jadi untuk bilangannya ini untuk menentukan peluangnya saja sebenarnya. Kalau kita lihat dari soal, itu walaupun bukan mulai dari 21, anggaplah dia mulai dari 1 sampai 10, ya jawabannya juga sama. Kebetulan di situ kan ditulis 21 sampai 30, mungkin ingin mengecoh saja Bapak Ibu. Kalau misalkan dia mulai dari 1 sampai 10 pun, ya jawabannya tetap sama seperti yang saya tuliskan di layar. Yang penting kita tetap mengambil 4 bilangan bagaimana caranya supaya genap. Atau kalau menggunakan komplement, maka kita cari bagaimana supaya jumlahnya ganjil. Sementara untuk komplement, caranya tentu ada satu kurang dari hasil. Dan kalau perhitungan benar, mau pakai cara komplement, mau pakai cara yang biasa, hasilnya pasti sama. Oke? Baik, saya lanjut. Masih berbicara peluang. Nah, ini peluang anak SMA, peluang anak sekolahan maksudnya. Tapi insya Allah bisa Bapak Ibu, bisa dihitung. Oke, soalnya seperti ini. Sebuah mata uang dan sebuah dadu dilantunkan bersama-sama Bapak Ibu. Jadi ada uang dan ada dadu. Bila diketahui mata uang muncul angka, maka peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 adalah. Nah, ada beberapa orang yang mengerjakan soal ini keliru. Nah, hati-hati Bapak Ibu di sini juga keliru. Hati-hati ya, saya cuma mengingatkan. Saya ulangi soalnya seperti ini. Sebuah dadu, uang dan dadu dilantunkan bersama-sama. Nanti ditanyakan adalah bila diketahui uangnya muncul angka, maka peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Jawaban Ibu berapa? 12. 1/3. Sepertiga. Siapa lagi? Sepertiga, Pak. Sepertiga. Oke, lanjut. Ada lagi? Oke, nggak ada yang mau jawab lagi ya? Sepertiga. Nah, sayangnya jawabannya bukan sepertiga, Bapak Ibu. Jawabannya adalah 2/3. Loh, kok bisa? Karena ada beberapa kalimat yang Bapak Ibu abaikan di soal ini. Di soal ini adalah soal kejadian bersyarat. Jadi di sini sudah ditentukan bahwa uang itu udah muncul angka. Jadi nggak usah dipikirkan lagi. Uang itu udah pasti angka. Sekarang bagaimana kita memikirkan yang lebih dari 2? Kuncinya itu adalah di sini Bapak Ibu. Makanya ada sebagian atau beberapa orang yang saya tes soal ini berkali-kali ya jawabannya adalah 1/3, padahal jawabannya adalah 2/3. Jadi kalau ini dalam kejadian bersyarat, mungkin bisa diingat lagi. Misalkan ya, A itu adalah munculnya angka pada uang, dan B ini adalah munculnya mata dadu lebih dari 2. Maka PA adalah 1/2, jelas ya, karena uang. Oke? PA irisan B. PA irisan B berapa? 1/3. Ini yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Nah, sedangkan peluang bersyarat itu hasilnya adalah peluangnya adalah komplement setengah kali 1/3. 1/3 dibagi setengah. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah kejadian bersyarat, bisa dicari, bisa googling juga, mungkin bisa ingat lagi peluang bersyarat itu seperti apa. Ardi. Ya. Kalau cara saya seperti ini itu diperbolehkan enggak? Gimana itu? Ibu?
Ya sama, hasilnya juga 2/3 tadi, cuman kan lebih cepat salah ngitung saja. Itu kan mata dadu lebih dari 2, berarti kan peluangnya dadu yang lebih dari 2 itu kan 4, sedangkan kalau digabung pelemparan dengan uang, jadinya kan untuk NA-nya itu kan berarti 4 kali 2 ada 8, berarti ada 8 anggota, sedangkan NS-nya itu 12, sehingga hasilnya juga sama 8/12 itu 2/3. Kalau saya seperti itu. Bisa Ibu. Oke, ini ya saya tuliskan ya. Berarti misalkan dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini angka sama gambar. NS-nya 12 seperti yang Bapak Ibu ketahui. Nah, cuma sayangnya beberapa fokus Bapak Ibu ini saya tulis ya A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. G6. Nah, jadi di soal ini saya ingatkan kembali, di soal itu berkata bahwa Bapak Ibu, mata uang itu sudah muncul angka. Jadi mata uang ini sudah pasti yang ini. Mata uang sudah muncul angka. Kalau ditulis itu dalam penulisan peluang, mungkin ini peluangnya saya tulis ganti ya. Peluangnya itu adalah, biasanya nulisnya begini. P B garis A itu sama dengan P A gabung irisan B per PA. Nah, mungkin bisa diingat-ingat lagi. Berbeda dengan pertanyaannya Bapak Ibu. Berbeda dengan pertanyaannya yang Bapak Ibu jawab sepertiga tadi. Kalau dia pakai kata dan. Berapa peluang munculnya mata uang angka dan dadu lebih dari 2? Mungkin jawabannya saya setuju. Jawabannya adalah ini. Sepertiga. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kalau pernyataan di soal itu pakai menggunakan kata dan, saya setuju kalau hasilnya adalah sepertiga. Namun di soal tidak berkata pakai dan. Soal ini mungkin saya turunkan saja biar menyatu. Nah, jadi kalau soal yang pakai dan tadi justru dia bertanya adalah irisan. Kalau yang sepertiga ini jawaban dari peluang munculnya angka pada uang dan mata dadu lebih dari 2. Itu yang sepertiga. Ini yang sepertiga Bapak Ibu. Jadi ada pakai kata dan. Ya, berarti yang bila diketahui mata uang muncul angka itu distraktor itu berarti. Bila diketahui mata uang muncul angka, ini adalah peluang bersyarat. Jadi kita sudah tahu kalau yang uang udah angka. Jadi dia minta tanya, maka jadi bisa Bapak Ibu sebenarnya bisa lihat soalnya. Yang ditanyakan itu cuma maka loh, peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Nah, jadi hati-hati menjawab peluang yang seperti ini. Karena antara dan jika maka ini beda loh hasilnya. Sementara dia yang udah diketahui, angka itu udah muncul. Yang ditanya berapa peluang dari yang angka ini. Ini namanya peluang bersyarat. Jadi yang ditanya itu sebenarnya A3, A4, A5, A6, bukan dari keseluruhan ruang sampel, tapi cuma dari yang hasilnya angka. Dari yang si angka ini. Kira-kira berapa aja. Nah, itu kan bisa dilihat ya. Hasilnya adalah 2/6. Jadi kalau yang tadi memasukkan gambarnya juga, sebenarnya kalau hasilnya bisa sama, pakai cara apapun banyak untuk menghasilkan 2/3, tapi belum tentu, kalau menurut saya belum tentu juga langkahnya tepat. Karena yang ditanyakan di sini kita udah tahu loh, kita udah tahu kalau hasilnya itu adalah angka. Gimana? Dadunya itu yang ditanyakan, uangnya sudah tahu angka.
Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Maaf Pak, dari mana tadi dapat 1/3? 1/3 yang mana Ibu? Yang itu PA iris B. Oh, irisan. Iya. Ini. Empat Ini ada berapa Ibu? 12. 1/3 itu adalah 4 dari 12. Oke, saya tulis saja. 4/12. Oh iya. Yang tampil tadi, Pak. Oh iya. Kabel ini. Makasih. Ini saya, iya sama-sama Ibu. Saya kasih hijau aja. Nah. Itu ya Bu ya, 4/12. Kalau untuk irisan. Dan kalau soalnya dan. Soalnya dan. Peluang munculnya angka pada uang dan mata dadu lebih dari 2, itu adalah 1/3. Sementara soalnya bukan itu. Bisa dipahami untuk saat ini? Bisa ya, Bapak Ibu? Jadi hati-hati dengan peluang, karena peluang Pak, ini itu... banyak jebakan. Ya, silakan Bu. Iya. Pak, itu kalau misalnya tadi apa peluang angkanya kan udah jelas tuh. Misal saya nggak bawa ke kejadian bersyarat gitu gimana? Saya cuma ngitung peluang mata dadu lebih dari Peluang 2 mata gitu dadu bisa ya? lebih dari 2-nya aja, bisa. Iya. Nggak Berarti usah gambarnya bawa, masuk. Yang depan nggak usah bawa uang. Iya, nggak bawa uangnya. Boleh? Iya, nggak bawa uang. Biasanya juga bisa kayak gitu, Bu. Itu lebih mudah. Artinya gambarnya masuk, Pak, berarti. Dan kebetulan sama Nggak usah jawabannya. bawa, 4/2 usah bawa uang. 4/2 berapa tadi? Bahkan uangnya komplement, kita apa ya? komplemennya. Iya. Berarti 8/12 itu maksudnya. Langsung hitung gajinya yang 4/6 ya. Iya. Iya, betul. 4/6 dari situ. Dari dadu. Nggak apa-apa. Konsepnya boleh. Nggak apa-apa. Untuk uang sama dadu sebenarnya nggak apa-apa. Karena kebetulan uangnya itu kan ya, berapa ini? Uangnya kan tidak ditanyakan ya Pak ya? Iya, uangnya nggak ditanyakan. Uangnya udah tahu loh. Nah, uangnya itu. udah keluar angka. Misalnya dibalik ya. Saya balik aja nih misalnya. Dadunya udah keluar 2. Berapa peluang keluarnya angka pada uang? Ya udah setengah pasti. Setengah. Ya, Oh iya, pasti paham. setengah. Paham, ya, ya. Tapi kalau pakai kejadian bersyarat juga setengah, Pak. Coba. Iya pasti setengah. Coba aja. Coba berapa? Peluang A-nya itu berapa tadi? 1/6. Ya kan? Lebih dari 2 itu tadi 2/3. Iya, enggak, misal 2 aja Bu. Saya enggak pakai lebih dari ini. Peluang munculnya mata dadu 2. Oh, 2. 1/6 kan? Dibagi 1/12. 6 dibagi 1/12 dibagi 1/6. 12. Setengah kan? Iya. Iya. Setengah kan Bu Yanita? Ya, jadi sama seperti itu. Anggap misalkan soalnya dibalik nih, enggak pakai lebih. Jika diketahui mata dadu 2, maka peluang munculnya mata uang angka, misal atau gambar, itu pasti setengah. Setengah, iya. Iya, pasti setengah dia. 3, 4, 5, 6 nggak usah pakai sih. Jadi seperti itu. Kalau bersyarat ya, karena dalam satu hal, satu sisi dia yang satu ini udah keluar, kita nggak perlu mikirkan dia lagi, udah keluar kok. Bisa ya Bapak Ibu? Ya, Peluang itu, peluang masuk, bersyarat Bu. memang kadang-kadang yang bikin tertipu itu di bagian itu karena bersyaratnya ini, Bapak Ibu. Oke? Dan itulah salah satu contoh-contoh soal yang harus kita teliti pengerjaannya. Nah ini peluang lagi. Ini gara-gara Bu Yonita bilang peluang nih. Ada yang ingin ditanyakan selain yang sudah dibahas? Cukup. Jadi peluang bersyarat itu seperti itu ya. Oke. Kemudian ini soal yang biasa keluar dan sudah fenomenal juga. Saya harap jawabannya bisa lebih simpel. Dan sering ini Bapak Ibu. Dari 100 lembar kupon, ada dijual 100 lembar kupon, kemudian 2 diantaranya berhadiah. Nah, Ali membeli 2 lembar undian. Peluang Ali mendapatkan 2 hadiah. Oke, ada 2 lembar kupon yang berhadiah dari 100.
Dan siapapun ingin tiba-tiba ada seseorang yang ingin membeli 2 lembar kupon. Kira-kira dia mendapatkan dua-dua hadiahnya, berapa peluangnya? Satu per 400. Gimana itu? 150? Siapa yang jawab barusan? Ibu? Mohon maaf. 1 per Bu 1 per 450 bukan ya? 1 per 450. Oke, saya catat ya. 1 per 450. Bu Natalia Susanti. Ada yang lain? Saya kok 1 per 25 ya? Udah Mbak. Berapa Bu Irma? 1 per 1 25. per 25. 1 per 25. Berarti cukup kecil ya? Cukup besar peluangnya. Malah tambah besar kan, mendapatkan hadiahnya 2 kalinya. Salah ya? 150 kali 2 ya. 1 per. Yang pasti Kalau 1 per ini. 1 per 50 itu kan peluang dari dua hadiah, 2 lembar yang diambil. Lah ini kan peluang aku mendapatkan 2 hadiah. Jadi kan harapannya 2 lembar itu 2 kali hadiahnya, berarti kayak harapan enggak itu? Peluang harapan. Dua-duanya hadiah loh Bu ini. Peluangnya dua-duanya hadiah. Peluang. Jadi kita contohkan yang 4 aja. Ibu beli saya jual 4 lembar kupon nih. 2-nya hadiah. Peluang Ibu mendapatkan dua-duanya hadiah itu berapa? Masa setengah? 1. Berapa? 1 per berapa? Anggap 4 aja nih, 4. 1 per berapa yuk? Pertanyaannya berarti masih sama Pak? Yang Ali membeli 2 lembar, cuman kuponnya totalnya 4. Anggap saya cuma jual 4, biar agak simpel ya. Saya cuma jual 4 lembar kupon, kemudian 2 diantaranya berhadiah. Anggap aja Ibu beli 2 lembar undian, kira-kira untuk peluang mendapatkan dua-duanya hadiah berapa? 4 nih ya, 4. Cuma 1/6 loh Bu. 1/6. 1/6 kan? Ya. Misalkan ada ABCD, nah AB ini hadiah. 6. AB-nya ini hadiah, bisa dia beli AB, bisa AC, bisa AD, bisa BC, bisa BD, bisa CD. Yang hadiah itu cuma AB. Kalau untuk 4, jawabannya 1/6. Nah, kalau 100? 2/45. Ayo. 2/45. Per 150. Satu per 2/45. 2/45. 950. Jawabannya adalah 1 per 4.950, seperti jawaban Bu Yunita barusan. Ya, 1 per 4.950. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. 2 kombinasi 2 per 100 kombinasi 2. Menjebak ya Pak Ardi ya? Memang sengaja dijebak Ibu. Makanya tadi saya contohkan ini 4. giringnya kita mesti ke komplement. Kita kegiringnya ke komplement, tapi harus fokus. Iya, aku tadi ke situ tapi salah ngitung 450. Aku tadi gimana ya? Harusnya kali 11 lagi Bu ya. Karena 450 itu baru 45 kali itu baru 10, 45 kali 10. Oh, belum bagi. Ini kayaknya perusahaannya di ini deh Pak. Di 2 di antara berhadiah, kemudian beli 2. Coba aja kalau yang itu dari 100 lembar kupon, 4 di antaranya berhadiah gitu ya. Terus Ali membeli 2 lembar itu kayaknya gampang. Berarti 4 kombinasi 2 kan? 4 kombinasi 2 berarti. Iya. Lebih gampang mikirnya gitu loh. Tapi karena itu 2, kemudian beli 2 lagi, jadi kayak ngerusak ininya kita. Tapi kan dituntun supaya nggak rusak Ibu.
Saya pakai cara beda. Makanya tadi saya tuntun itu ke 4 biar Bapak Ibu bisa mikirnya kayak gini. Oh, 2/2 ya 1/6. Nah, kayak gitu. Saya pakai cara yang beda tapi jawabnya sama, Pak. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Yang penting lebih simpel daripada 2C2 per 100C2. Saya pakainya gini. Yang pertama itu peluangnya karena dia dapat 2 hadiah, berarti yang pertama adalah peluangnya 2/100. Iya, habis itu. Lalu karena sudah diambil 1, berarti kemungkinannya masih 1 hadiah, jadi 1/99. Iya, berarti kan pengisian tepat ya, Bu ya? Saya pakai kejadian sama seperti Floating. mengambil bola tanpa pengembalian itu, Pak. Iya, floating kan berarti kan? Ya, ya. Yang kayak gini ya, Du, 1/99. Ya, Pak. Ya, hasilnya sama kan? Jadi Ya, 2/9. itu kan sama dengan pengaplikasian kombinasi sebenarnya. Justru kombinasi itu diambil dari situ. Iya, sama hasilnya. Jadi 1/50 dikali 1/99. Oke, sama hasilnya. Ada lagi, Bapak Ibu? Karena pada dasarnya 2 kombinasi 2/100 kombinasi 2 itu sama dengan ini sama ya penulisannya ya. Kalau ini ditulis seandainya yang ini saya jabarkan dia menjadi 1/100 kali 99 per 2. Nah, sama aja 2-nya naikin ke atas. Seandainya ini dijabarkan ya. 100 kombinasi 2 itu kan 100 kali 99 bagi 2. Nah, sama sebenarnya penulisan dengan 2/100 kali 1/99. Hati-hati tertipu pada satu soal, terutama ini peluang. Oke? Bisa ya Bapak Ibu? Oke, siap. Bisa, harus bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Aman. 5 orang guru ditempatkan pada 3 sekolah yang berbeda. 2 orang di sekolah pertama, 2 orang di sekolah kedua, dan 1 orang di sekolah ketiga. Banyaknya cara menempatkan ke-5 orang guru tersebut adalah. Ini simple berarti, harus bisa dong. Jawab. Apa? 30, Pak. 30 cara. Oke, harus bisa dong. Jelas simple ya. 30 cara menurut Bu Desa Yuliani. Semoga penyebutan saya benar, Bu, ya namanya. Iya, betul, Pak. 30 cara ya. Ini adalah soal bentuk dari permutasi unsur yang sama. 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial. 1 faktorial kalau mau ditulis. Oke, 30 cara. Ada pertanyaan? Sama seperti kita menyusun bendera dengan warna yang sama, kemudian mau nyusun apapun lah. Pokoknya ini adalah permutasi unsur yang sama. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa. Saya pakai kombinasi, Pak. Gimana Ibu? Saya pakai kombinasi, caranya beda. 30 juga. 30 juga. Ya. Ya. Kombinasi 52. Ini pernah saya bahas loh Ibu, bahwa ini ya, kalau ditulis gini ya, 5 kombinasi 2, 3 kombinasi 2, 3, 2, ya, sama 1, 1. Nah, kalau Ibu pernah mengikuti saya sebelumnya, misalkan, ini sebenarnya penulisannya sama seperti permutasi unsur yang sama. Jadi perkalian kombinasi yang berturut-turut dengan pengurangan yang berkali-kali itu sama dengan permutasi unsur yang sama. Kita coba ya. 5 faktorial bagi berapa? 32 ya. 32 dikali 3 faktorial bagi 2, 1. Dikali 1, 1. Satu-satunya abaikan aja ya. Ya. Oke. 3 faktorial di penyebut ini kita coret dengan 3 faktorial di pembilang ini. Hasilnya apa? 5 faktorial bagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama ya? Iya. Sebenarnya lebih simpel pakai permutasi unsur yang sama. Karena
Kalau kejadiannya seperti ini, Bapak Ibu repot. Nih, misalnya, dikali, nggak usah kombinasi 8, 3 aja dulu. 7 kombinasi 3, dikali, kombinasi 2, dikali, 2 kombinasi 1. Nah, kalau kita pakai permutasi unsur yang sama, ini jauh lebih gampang. Langsung aja tulis 10, 3, 3, 2, 2. Itu, Bu. Jadi pada dasarnya sama, cuma bentuknya aja yang beda. Oh ya. Baik, Pak. Karena kalau kita coret-coret itu misalkan Ibu ngerjain yang kayak tadi, 3-nya 5 faktorial kombinasi 2 itu 10. 3 kombinasi 2 itu 3, kemudian 1. Nah, kemudian coba yang bawah. 10 kombinasi 3 berapa? Kalikan. Hasilnya ketika kita coret-coret ya ternyata sama dengan permutasi unsur yang sama. Oh iya ya. Iya, sebenarnya. Baik, Pak. Terima kasih Bu masukannya. Ada Ya, lagi Bu? Itu cuma yang bawah nggak ada hubungan sama soal ya. Yang ini nggak ada hubungan sama soal ya Bapak Ibu. Jangan salah pula, itu nggak ada hubungan sama soal. Yang hubungan sama soal 2 baris yang udah dijawab. Ini juga ini nggak ada hubungan sama soal ini. Ada lagi? Ini juga nggak ada hubungan sama soal. Berarti gimana? Lo tadi yang ngomong berarti siapa ya? Maaf. Ya ngomong Pak Adi. Oh, Bu Natalia, oke, saya lanjut ya. Iya. Nggak ada permasalahan ya. Iya. Siap. Pak. Saya juga bingung dari berarti tapi nggak ada kesimpulannya. Lanjut, Pak. Enggak. Di dalam Berarti suatu tiga keranjang. saja. Oh, iya. Dalam suatu keranjang. Oke, karena saya lanjut nih. Dalam suatu keranjang masih berbicara peluang. Terdapat 12 apel malang. 2 diantaranya diketahui busuk. Jika diambil 3 apel secara acak, maka peluang tepat 1 diantaranya busuk adalah. Ini berarti peluang normal, peluang nggak ada yang spesial nih. Bisa dong. Gimana Bapak Ibu? Di dalam suatu keranjang, ini saya bacakan sekali lagi ya. 9 Terdapat 12 apel malam. 9/22. Oke, 1 orang udah jawab. 2 diantaranya diketahui busuk. Jika diambil 3 apel secara acak, maka peluang tepat 1 diantaranya busuk adalah
Berarti kita menggunakan apa, Bu Yuliani? Kombinasi. Kombinasi. Oke, berarti pakai kombinasi. Ini juga bisa menggunakan cara yang Bu siapa tadi, Bu Devira ya, Bu Devira Dewi. Kalau yang menggunakan ini tadi, floating juga sama sebenarnya. Oke, kita coba dulu pakai kombinasi. Anggap 1 itu busuk, 2 kombinasi 1 dikali 10-nya berarti normal ya. 10 kombinasi 2 dibagi 12 kombinasi 3. Oke, 2 dikali 9/22. Berapa ini? 45 per 45 per 220. 9/22. Oke, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Kalaupun kita menggunakan apa tadi, pengisian tempat, bisa juga kita gunakan, misalkan pertama busuk, berarti 2/12. Kemudian dikali sisanya normal. Berarti 10/11 dikali 9/10. Jangan lupa dikali 3. Kenapa? Karena dia bisa aja terambil di yang pertama, bisa aja yang kedua, bisa aja yang ketiga. Jadi harus dikali 3 ya. Kalau nggak dikali 3, hasilnya beda. Jadi harus dikali 3 kalau menggunakan floating ini, karena dia bisa aja yang terambil busuknya ini bisa ditukar-tukar, Bapak Ibu. Posisinya bisa aja yang pertama normal, 12 kan. Kemudian yang kedua busuk, berarti 2/11 misalnya, jadi harus dikali 3. Oke, kita hitung. 10 sama 10-nya kita hilangkan saja, berarti 1/6 dikali berapa nih? 27/11. Sama dengan 9/22. Atau 27/66 dulu. Hasilnya pasti sama. Oke ya, jadi harus dikali 3 kalau menggunakan cara ini. Gimana Bapak Ibu? Bisa? Oke, lanjut. Jadi tinggal posisi pengambilan si busuknya aja, 2 kombinasi 1 dikali 10 kombinasi 2 per total buah apel yang ada di dalam keranjang, 12 dan yang diambil 3. Oke, ini sebenarnya sama seperti soal-soal pada peluang SMP maupun SMA ya. Selanjutnya ini soal yang sering juga dibahas di mana-mana untuk soal peluang, yaitu posisi duduk 5 pasang suami istri. Jadi ada 5 pasang suami istri, Bapak Ibu ingin duduk pada kursi. 5 pasang suami istri akan duduk di 10 pasti kursinya ya. 10 kursi secara memanjang. Jadi arahnya memanjang ke kiri kanan berarti. Banyak cara mengatur tempat duduk mereka sehingga setiap pasang suami istri duduk berdampingan. Jadi si A, misalkan si A sama istri si A ini duduknya berpasangan. Maka banyaknya cara mengatur mereka duduk. Karena ada 5 pasang, jadi ingat ada 5 pasang dan ada 10 kursi. 240, Pak. Terlalu kecil. Ribuan ini jawabannya. Suami istri harus berdampingan. Suami istri harus berdampingan. Ditumpuk-tumpuk aja Bapak Ibu biar lebih enak menghitungnya. Gimana? Ketemu? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
Ini misalkan tulisannya kayak gini, AA suami istri, BB juga suami istri, CC juga suami istri, DD juga suami istri, EE juga suami istri. Kalau kita susun, maka banyaknya susunan adalah 5 faktorial dikali 2 pangkat 2 faktorial 5. Ya 2 faktorial tapi sebanyak 5 kali kan, 2 kali 2 kali 2. Tapi enggak saya tulis itu. Jadi jawabannya adalah 3480 cara. Oh, 2-nya pangkat 5 ya, Pak ya? Jadi 2-nya ada 5 ya? 2-nya itu pertama untuk si A sama A tukaran. 2 berikutnya ada B sama B tukaran. C juga sebenarnya 2 faktorial, tapi enggak saya tulis 2 faktorial ya di situ. 2 aja, karena 2 faktorial itu tadi 2. Saya kira atau siapa tadi yang 24 tadi 2-nya tuh cuma sekali. Iya, itu tadi. Makanya tadi jawabannya 240, 2-nya itu cuma sekali. Oh, iya. Padahal tukarannya kan bukan cuma si A, ini bisa si B sama B, C sama C. Oh iya, Sebenarnya cara penumpukannya. Iya, iya. Kelihatannya soal gampang ya Bu Devira. Ternyata iya, Bu. Ternyata emang gampang ya, Bu. Kejebak. Ternyata sama. Tinggal dilihat dulu, bisa jadi jawaban saya salah, tinggal dilihat dulu apakah benar yang menurut apa yang saya logikakan tadi. Jadi numpuknya kira-kira seperti itu. Barangkali ada yang tidak setuju, Bapak Ibu silahkan kita diskusikan aja. Kali 2 pangkat 5-nya gimana Pak? Karena ini. Ada 5 pasang itu tadi loh, Pak. Karena ada 5 pasang, maka banyaknya cara duduk masing-masing ya, masing-masing nih. Si A sama si A 2, si B sama si B 2, C sama C 2. Kan bisa ditukar aja nih, misalkan ya, saya contoh ya. Saya contohkan yang bawah, ini kan AA ya. Ini saya ganti nih, B-nya tukaran. Tapi dia nggak berpisah sama si suaminya. besar kecilnya nih. E, D, D, E. Cuma anggap yang kecil apa huruf kecil untuk si istri ya, huruf besarnya suami. Nah B ini dia masih posisi yang sama seperti tadi, cuma dia yang tukaran. Nah berarti kan 2 untuk AA aja 2, si BB aja 2, si CC aja 2, si DD 2, EE ini 2. Berarti 32 nih, 2 pangkat 5 kan berarti kan? Oke ya. Barulah yang sisanya faktorial antara mereka suami istri yang tukaran. Itu berarti kalau misalnya 3 pasang suami istri gitu, berarti 2-nya ada 3 gitu ya Pak ya? Iya, 2-nya ada 3. Oke, masuk. Ya, paham Pak. Sudah paham ya Bu Devira? Setuju ya? Ya, sudah Pak. Misalkan juga ada kalimat, sebenarnya kalau soal-soal kayak gini dia tergantung kalimat di soal. Misalkan yang diminta itu yang duduk berdampingan suami istri, nah berarti kita kan mainnya suami istri. Biasa kan ini ada siswa putri dan siswa putra misalnya. Si putri tidak boleh berpisah, duduknya harus berdampingan. Biasa kan yang kita fokuskan itu si putrinya aja, kita jadikan satu kan? Kita jadikan satu. Iya Pak. Nah, misalkan ada ini soalnya biasanya kita dapatnya soalnya itu ini Pak, mahasiswa ayah dan ibu. Biasanya cuma ayah ibu tidak boleh berpisah. Oke benar. Ada ya. Misalkan ya ayah, ibu misalnya 3 anak gitu ya. Kemudian disuruh nyusun kayak gitu. Sama Bu ya. Berarti kan 2 faktorial. Jadi 4 faktorial dikali 4 gitu ya. Ini kan? Ya. Ya, karena pokoknya gitu. Karena di dalam satu rumah itu jarang ada ayah dan ibunya 2 pasang, Bu. Biasanya cuma 1. bisa bercanda juga, Pak. Ternyata. Iya, 3 mungkin. Benar kan, Pak Arifin? Iya, betul. Iya. Kan cuma 1 pasang, masa di rumah banyak pasang ibunya? Oke, ini kan di soal ini kan ada 5 pasang ya suami istri. Berarti 5 dong. Oke. Kayak gitu ya, Bu Neta. Oke, terima kasih. Ya. Ini saya masih ada punya 1, 2, 3 soal lagi. 4 deh, 4. Habis itu saya izin ya, Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya,
Sudah setengah Sudah 10 di turun, sini. Mbak. Berarti setengah 11 di tengah ya. Di tengah udah setengah 11 ya. Iya Pak, betul. Sudah setengah 11. Oke. Saya keluarkan soal-soal peluang yang pernah keluar aja nih. Memang soalnya sepertinya simple, tapi ada beberapa kalimat yang menjebak di soal-soal peluang ini. Itu yang berbahaya. Oke, lanjutan. Di dalam kotak terdapat 8 bola identik. Nah, 5-nya hitam, 6-nya putih, dan 7-nya hijau. Nah, totalnya itu udah 18 ya. Jika diambil 2 bola secara acak, maka peluang yang terambil berwarna sama. Nah, karena berwarna samanya ada 3 kemungkinan, bisa aja hitam-hitam, bisa putih-putih, dan bisa hijau-hijau, berarti otomatis ini kita tambahkan Bapak Ibu. Agak saya percepat nih. Oke, kita tambahkan saja langsung ya. 5 kombinasi 2. 6 kombinasi 6 kombinasi 2. 7 kombinasi 2. 2. Per 18 kombinasi 2. Oke. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kesimpulannya. Ini normal saja ini. 5 kombinasi 2 ditambah 6 kombinasi 2 ditambah 7 kombinasi 2 per 18 kombinasi 2. Berarti 10 3 tambah 15 tambah 21 per 153 sama dengan 346 153. Oke. Ya, aman. Ini tinggal ditambahkan saja karena warnanya sama. Aman, Pak. Jelas saja ini soalnya. Aman. Oke. Aman dong, kan ramai di sini. Jadi aman. Ada yang jaga. Lanjut. Oke, nomor 13. 7 orang duduk. Nah, ini siklis berarti ya. Duduk secara melingkar. Nah, arahnya ke siklis. Faktorial kali 6 faktorial. Duduk mengelilingi tempat duduk yang melingkar jika terdapat 2 orang. 2 orang ingin duduk selalu berdampingan. Hati-hati, bukan 6 faktorial. Jika terdapat 2 orang yang ingin selalu duduk berdampingan. Nah, misalkan si ayah ibu tadi. Mereka punya 5 anak, ada ayah ibu di sana, jadi 7 orang. Nah, si ayah ibu ini nggak mau berpisah. Berapa banyak cara mereka? 5. 2 faktorial kali 5. 5 berapa ya? 5 faktorial. 40 faktorial kali 2. 5 faktorial kali 2, betul. Kayaknya. 240 ya. Oke, 240 biar cepat. Nah, Pak Adi ngilang nih. Ada Ibu. Masih kedengaran ya suara saya? Iya. Oke. Masih. 240 jelas Bapak Ibu, pasti 240 tuh. 6 kurang 1 faktorial dikali 2. Oke, berarti 5 faktorial dikali 2 atau 240. Pak Ardi pinter ya mancing kita keluar ya, dikasih saya yang gampang biar pada keluar semua. Iya. Biar komen semua Bu, saya udah mulai ngantuk. Nanti giliran soalnya susah, yang awalan. Giliran soalnya susah pada ngilang. Giliran soalnya susah, yang jaga saya cuma 2 orang tadi. Oke, soal yang kembali soal anak SMA lagi. Tapi kayaknya soal yang 2020 emang agak ini bisa dijawab kalau guru-guru SMA atau guru SMP yang sering bahas soal bisa jawabnya. Oke, ada uang dan dadu lagi dilempar sekali. Peluang muncul angka pada uang dan bilangan ganjil pada dadu. Oke, angka pada uang, ganjil pada dadu. Ini pakai yang pakai dan tadi, Pak. Pakai dan tadi, Pak, ya. Dikali. Kenapa dikali? Seperempat, Pak. Dan setengah kali setengah. Oke, setengah kali setengah. Seperempat ya, Pak? Seperempat. Oke, benar sekali. Salah nggak nih?
Seperempat. Benar dong. Iya betul. Iya kan normal nih. Normal ini normal. Tuh kan dikasih soal gampang pada keluar. Normal nih soalnya. A1, A3, A5 berapa? Oh, ada 3 dari 12. Normal ya? Iya, Iya, nggak normal, mungkin normal. Pak soal UP kayak gini. Ini soal UP Oh, kayak bisa gini. jadi. Ini yang sudah pernah keluar loh, Bu. Soal fungsi komposisi malah komposisinya komposisi biasa, Ibu, kemarin. Semoga yang seperti ini, Pak, besok, Pak. Integral, ya berdoa aja, Pak. Jangan sampai yang suami istri tadi yang duduk ya. Pak Ardi bisa aja ini Nanti Pak ditanya Ardi. lagi istrinya berapa. Nanti katanya Nanti pakai tanya, ini berbicara di dalam rumah kayaknya 2 pasang katanya gimana. Nggak Oke, ngerti terakhir yang jomblo, Pak. Terakhir, Pak. Pak. Ya, Bapak Ibu, terakhir ya. Ini bukan peluang tapi terakhir agak ribet. Nah, saya izin keluar habis ini. Pak Ardi, Saya Ibu. saya baru ingat kemarin itu saya kan ketemu soal peluang. Itu kok agak bingung itu. Ini tadi saya kirim di WA-nya Pak Ardi. WA saya. Oke, terima kasih Bu. Nanti saya baca. Ibu baca dulu soal nomor 15. Kalau misalkan Iya. ini bisa dibahas, nanti saya masukkan di nomor 16. Oke, di terakhir bukan soal peluang lagi. Ada bilangan bulat A dan B. Bilangan bulat A dan B sehingga A dikali A plus B sama dengan 34. Nilai terkecil A kurang B. Tuh kan seperti kata Bu Yuanita. Hilang orangnya. Mikir ini. Dulu, Pak. Oh, mikir. Bu Hayu tadi nomornya berapa ya Bu Hayu? 1221 bukan? Iya, Pak. 1221 ya? 13 bukan Pak? Bu, siapa yang jawab Bu Ayu? 13? Bu Yanita 13. Bu Yuanita 13, oke. Saya catat. 11,5. 11,5. Bisa ya 11,5 ya? Bapak Ibu harus ingat loh, yang menghasilkan 34 itu hanya ada 2 kemungkinan. 17,2 sama 1,34. 1,34, iya, hati-hati di sana. Cuma ada 2 kemungkinan nih, 34 sama dengan 1 kali 34 atau 2 kali 17. 13, Pak. 13, oke. Nggak ada jawaban lain? Negatif 13. Negatif 13. Nah, udah mulai besar ini. Udah mulai kecil ini. Oh iya, negatif. Oh, negatif. Itu bukan B apa? Amin B itu. Apa? Itu amin Gimana B, itu? bukan B min A. Kan kita nggak tahu si A atau B Pertanyaannya yang amin lebih B besar. ya. Kalau amin nah Kita itu kan nggak tahu makanya. si A siapa, Kalau si amin B B siapa, ya Bu. min 13. Emang Ibu tahu B itu lebih besar? Kan nggak disebutkan juga di sana. Nah itu. Iya ya. Nah itu susahnya ya. Nah, iya. Jadi kita cari yang paling kecil deh intinya. Min 13. Min 33. Min 22. Kalau saya sih min 33, Pak. Min 32. Iya, min 33. 32, sorry. Min 32. 33. Min 32. Min 32. 1
Oh iya 32. Min Iya 32. iya iya iya. Min 32. Tuh kan ngilang. Yang terkecil yang min 32. Oke, jawaban yang benar Bapak Ibu. Jawaban yang benar adalah negatif 32. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Benar. Oke. Iya iya. Dulu. Fokusnya di Agar A dan B 215. itu menghasilkan yang terkecil, maka A itu haruslah kecil dan B haruslah besar. Iya, betul. Agar hasilnya kecil ya, berarti A-nya harus kecil, B-nya harus besar. Tentulah kita ambil A-nya 1 dan B-nya 33. Ya, benar Bapak Ibu, A-nya 1, B-nya 33. Agar menghasilkan 34. Kemudian A kurang B itu adalah negatif 1 min 33. 32. 1 kurang 33. 1 kurangin 33 kan min 32. Iya, negatif 32. Bisa Bapak Ibu? Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Terima kasih untuk Bu Hayu, nanti saya bahas ya. Saya ketik dulu soalnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin pamit. Semoga bermanfaat Terima kasih, 15 Pak soal yang Ardi. dibahas malam ini. Ya, terima kasih Pak Ardi. Terima kasih Pak Ardi, terima kasih.